Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Iya. Yes. Puji Tuhan, adik-adik semuanya sehat, adik-adiknya semuanya dalam keadaan sukacita. Kakak senang mendengarnya. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, coba dirapikan dulu cara duduknya. Gak boleh makan-makan. Sekarang tangannya dilipat. Kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapkan hatinya ya. Oke, adik-adik. Kakak percaya kalau adik-adik, kalau ke gereja, kalau di sekolah ada ibadah, kalau di rumah ada acara ibadah, pasti adik-adik, iya, ada acara pujian penyembahan. Kakak mau tahu, adik-adik penyembahan itu apa ya? Terus, yang kita sembah siapa? Lalu, kenapa mesti disembah? Pernah kepikiran gak seperti itu? Pernah? Tahu nggak jawabannya? Oh iya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kakak kasih tahu. Adik-adik, kalau menyembah itu sama seperti kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita cerita-cerita dengan Tuhan, kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu menyembah. Waktu adik-adik ngomong-ngomong dengan Tuhan, adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau sangat baik. Itu adalah salah satu cara menyembah kepada Tuhan. Berarti dari yang kakak sampaikan, adik-adik tahu kan siapa yang kita sembah? Yes, Tuhan Yesus. Terus kenapa mesti sembah Tuhan Yesus? Apa karena kita agama Kristen? Apa karena mama papa ke gereja? Terus kata mama papa, kamu harus sembah Tuhan Yesus. Kamu harus muji Tuhan Yesus dipaksa-paksa. No. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus layak disembah. Tuhan Yesus layak terima pujian. Tuhan Yesus layak terima pengagungan. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan. Setuju? Iya adik-adik. Nah adik-adik lihat keadaan sekarang ini. Sudah ada hampir setahun kita mengalami masa pandemi. Adik-adik gak bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman, sekolahnya dari rumah. Gak bisa main-main, bebas seperti dulu. Nah, tapi adik-adik, apakah dengan keadaan ini adik-adik bersungut-sungut? Adik-adik bilang, gak terima keadaan ini. Wah, tidak. Tetapi keadaan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan adik-adik. Ya, kita nggak boleh tinggalkan Tuhan. Oh iya, hari ini kakak mau cerita. Lihat, cerita kakak temanya, Ku Tetap Menyembah Tuhan. Coba diulang sama-sama kakak ya. Yuk sama-sama. 2, 3 ya. Ku tetap menyembah Tuhan. Nah, itu ada cerita kakak mau kasih tahu satu tokoh Alkitab. Bahwa dalam keadaan apapun, dalam masa apapun, situasi apapun, dia tetap menyembah Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Ya kita belajar dari tokoh Ayub. Siapa yang gak kenal Ayub? Kakak mau tanya, adik-adik kenal Ayub? Iya. Kenapa? Ayub itu siapa? Ayub orang paling kaya di zamannya adik-adik. Ternaknya banyak sekali. Pegawai-pegawainya banyak sekali. Dia punya anak-anak ganteng dan cantik. Ayub tidak kekurangan. Ayub tidak pernah kekurangan apapun. Dia paling kaya di zamannya. Nah, tapi ingat, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayub mengasihi Tuhan. Adik-adik, apa dengan dia punya harta yang banyak, kekayaan yang banyak, terus dia lupa Tuhan? Tidak. Nah, terus apa hubungannya Kak Ayub dengan menyembah? Apa hubungannya Kak Ayub dengan takut akan Tuhan? Ayub itu kan semua sudah punya. Iya, lihat, kita belajar dari Ayub.
Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa Ayub itu sanggup dan mampu melewati semua. Dia izinkan si iblis jelek itu untuk mencobai Ayub. Dia bilang, "Hei iblis, sana kamu cobai hambaku yang paling setia. Tapi ingat, kamu boleh ambil semua yang dia punya. Asal jangan nyawanya." Oh, iblis senang. Kesempatan. Ya kan adik-adik, kapan anak Tuhan gak ku kerjai? Kerjaan iblis gitu. Kerjaan iblis mengintimidasi. Kerjaan iblis membuat kita takut. Kerjaan iblis membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, dia senang. Dia datang sama Ayub. Dia bilang, lihat, kamu pasti tinggalkan Tuhan kamu. Kamu pasti gak mau lagi menyembah Tuhan kamu. Aku mau ambil semuanya. Adik-adik, iblis itu dengan semangat. Dia rampas semua. Semua harta Ayub ludes. Habis. Semua anak-anaknya yang ganteng cantik meninggal. Ayub sedih enggak? Ayub sedih? Ayub sedih adik-adik. Semua hartanya, ternaknya habis. Dia sedih. Anak yang dikasihinya, anak yang dicintainya meninggal. Adik-adik, tapi ingat, Ayub di sini inti ceritanya. Ayub gak marah-marah sama Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan. Ayub gak bilang, "Tuhan, ini kenapa? Kenapa Tuhan ambil anakku? Kenapa Tuhan ambil hartaku? Aku jadi miskin, aku juga penyakitan." No. Ayub gak bilang gitu. Tapi Ayub bilang, "Terima kasih Tuhan." Walaupun istrinya, temannya bilang, "Tuh kan, gara-gara kau ikut Tuhan. Gara-gara kamu sembah Tuhan. Gara-gara kau selalu muji Tuhan. Mana Tuhanmu itu? Mana? Kenapa kita jadi begini keadaannya?" Ayub kan manusia, bisa marah. Tapi dia bilang, "Kalian gak boleh gitu ya. Masa mau terima dari Tuhan yang baik saja? Masa tidak mau terima dari Tuhan yang tidak baik? Jangan. Aku bagaimanapun keadaanku, aku tetap menyembah Tuhan." Nah adik-adik, Ayub mengalami hal yang luar biasa. Kesulitan, ya, dia penyakitan anaknya, meninggal, ternaknya habis, semua habis. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar dari Ayub. Saat sekarang ini kita butuh Tuhan. Setiap saat kita butuh Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap waktu kita butuh Tuhan. Tuhan ingin loh agar kita menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, ingat, mungkin kamu punya masalah di rumah. Ya, mungkin selama pandemi ini mama, papa kehilangan pekerjaan. Mungkin ada keluarga kita yang sakit. Mungkin adik-adik merasa sendiri. Mungkin adik-adik sedih dan tidak terima dengan keadaan ini. Ingat, jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah kita menuduh Tuhan. Jangan pernah kita bilang, "Gimana ini Tuhan?" Tapi seperti firman Tuhan katakan, "Aku tetap menyembah Tuhan." Apapun yang kita alami adik-adik, angkat tanganmu. Katakan, "Tuhan, terima kasih buat keadaan ini. Terima kasih buat apa yang kami alami. Apa yang dialami mama papa. Aku mau tetap menyembah Tuhan." Kenapa? Ayo, kenapa kita tetap menyembah Tuhan?
Karena di atas penyembahan kita, di atas ucapan syukur kita, di atas kita mengagungkan Tuhan, ada berkat-berkat, ada anugerah, ada hal luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus kita baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini bahwa apapun yang adik-adik miliki, jangan pernah tinggalkan. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Lihat, sampai hari ini kita ada, diberi napas, diberi kesehatan, semua karena benar, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus baik tidak? Baik. Tuhan Yesus sayang adik-adik tidak? Sayang sekali. Jadi, ingat ya, bahwa kita harus punya tekad. Buat adik-adik jadwalmu setiap hari untuk berdoa menyembah Tuhan. Ambil waktu setiap hari untuk mengagungkan nama Tuhan. Oke adik-adik? Nah, ingat ya, kita mau tetapkan hati kita. Tuhan, apapun yang kualami, aku tidak mau lari dari Tuhan. Aku mau tetap berdiri teguh. Aku mau tetap berdiri teguh. Aku tetap menyembah Tuhan. Nah adik-adik, ekspresinya seperti apa menyembah Tuhan? Kita boleh mengangkat tangan, tanda ucapan syukur. Kita boleh bertepuk tangan. Kita boleh menyanyi, memuji Tuhan Yesus. Jadi ingat, Tuhan Yesus harus tetap disembah. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus tetap disembah. Oke adik-adik, janji ya? Iya. Oke adik-adik, hari ini kita punya ayat hafalannya. Nah, ayo buka Alkitabnya di dalam Mazmur 146 ayat 2. Kakak bacakan ya. Sama-sama kita baca ya. 2, 3, ya. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yuk sekarang sama-sama adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk siapkan hati kita. Kita mau tutup dengan doa berkat. Kita mau tutup dengan doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, buat hari yang baik, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah walau secara online, tapi kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati Indonesia kami. Curahkan hujan pemulihan, curahkan hujan keselamatan. Kami rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden serta semua staf kementerian mereka yang bekerja di pemerintahan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya hikmat daripada Allah turun atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini buat kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, buat adik-adik sekolah minggu, orang tua kami dimanapun mereka berada, biarlah kiranya penyertaan sempurna turun atas adik-adik kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Ayub, bahwa dalam keadaan apapun kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk selalu membuat Tuhan Yesus sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah adik-adik kami yang sedang menyaksikan live streaming ini Tuhan, menyaksikan ibadah secara online, Tuhan Yesus tolong berkati mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Memberkati juga orang tua mereka. Kiranya berkat yang melimpah
turun atas orang tua mereka, memberkati pekerjaan mereka. Terpujilah Tuhan, kami belajar menjadi anak kebanggaan Tuhan. Kami belajar menjadi anak kesayangan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, ingatkan kami, tolong kami agar kami semuanya tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, buat semuanya teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa buat mereka yang sedang putus asa, Tuhan berikan kekuatan. Biarlah Tuhan kami terus dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kami pulang dan menutup ibadah kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Ayo adik-adik, angkat dua-dua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai adik-adik. Biarlah kiranya anugerah Allah melimpah bagi adik-adik. Tetap setia, tetap mencintai Tuhan, dan tetap menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo adik-adik bersama-sama dengan kakak kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.